Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rekan elektronik. Di sini kita mencoba memperbaiki sebuah mixer standing merek Turbo. Mixer ini lumayan susah untuk kita membongkarnya, karena untuk membuka tutup bagian gearboxnya kita harus membuka bagian bawahnya terlebih dahulu. Kita bongkar bagian bawahnya. Di sini saya sudah membongkarnya. Ini sedikit tutorial mungkin kawan-kawan yang bingung membuka mixer standing merek Turbo ini, karena lumayan susah kita membongkarnya. Kebanyakan kawan-kawan di YouTube banyak yang patah di bagian ini ya saat mencongkel, karena tidak bisa membuka bagian penutup gearbox atasnya. Oke, setelah kita membongkar, ada 4 sisi 6 baut dan 4 sisi untuk penepang kaki karetnya di sini. Ini mudah kita lepas, dan di sini ada pengikatnya, kabel supaya tidak lari-lari. Kita sudah lepaskan juga. Ini mudah. Setelah itu kita membongkar yang ada bautnya untuk otomatis mixernya. Ini tombol pengunci ya. Di sini ada 3 baut. Setelah kita angkat, kita lepas. Di sini juga ada sebuah rangkaian elektronik, bisa dikatakan juga dimmernya, karena dengan merek yang CNI Ichi, perbedaannya di sini menggunakan potensio, bukan tombolnya untuk pengaturan speednya. Ini bisa kita katakan ini adalah dimmernya untuk mengatur kecepatan perputaran. Di sini kita harus terlebih dahulu membongkar bagian penutup ini. Ini adalah penutupnya, seperti ini. Ini adalah pengatur kecepatannya, bisa dilihat. Pengatur kecepatan ini mempunyai script di sini, bisa dilihat. Ini harus kita lepaskan dulu, kita congkel pelan-pelan untuk kita angkat dari posisi dasarnya yang ada lubangnya di sini. Lihat, di sini ada 3 lubang yang harus kita angkat, dan lubangnya satu lagi adalah lubang sebagai titik, supaya tidak melewati pada posisi dasarnya. Setelah kita congkel pelan-pelan, kita angkat keluar bersamaan dengan pemutarnya juga bisa diangkat. Setelah itu kita harus membuka, ada 2 baut. Di sini ada 2 baut, bisa dilihat. 1, 2, dan kita lepaskan, baru bisa kita angkat elektronik control speednya. Lalu di sini kita harus membuka pengunci mixernya untuk mengangkat ke atas dan menurunkan posisi untuk kuncinya. Ini ada lambangnya, ini buka dan tutup kuncinya. Di sini ada seperti yang di tombol pengontrol kecepatannya, ada sklep dia menggunakan 1, 2. Jadi kita harus pelan-pelan menekan ke dalam sedikit demi sedikit, jangan sampai patah. Lalu kita tarik keluar, dan setelah kita tarik keluar, lalu pegangan penguncinya kita tarik pelan-pelan seperti ini. Oke, lalu bisa dilepas. Dan di sini ada satu lagi, saya lupa sebelum membuka itu, sebenarnya kita harus membuka pengunci bagian belakangnya. Ini untuk pegasnya, kunci pegasnya. Oke, ada di sini. Begitu juga kita harus menekan ke arah samping seperti ini. Pelan-pelan kita congkel ke samping kiri dan juga ke kanan. Kita geser-geser, baru kita tarik. Setelah itu baru bisa kita membuka
bagian pegasnya. Nah, di sini baru nampak, kita lihat ada 2 buah baut lagi yang harus kita bongkar supaya bagian atasnya bisa terangkat. Oke, sekarang sudah bisa kita buka bagian atasnya. Ini dinamonya. Lalu sekarang kita bongkar, ada bagian dalamnya, ada 3 baut. Kita coba buka dulu. Oke. Oke, ini baru bisa kita angkat bagian atasnya, tutup atasnya. Oke, ini bagian bawahnya. Dan bisa dilihat ini sudah rusak, seperti yang biasa kita ganti. Ini kerusakannya terjadi di bagian temengnya. Karet temengnya sudah hancur, sudah habis. Oke, coba kita lihat nomornya pun sudah tidak nampak. Oke, coba kita cek dulu apakah ada nomornya masih tertera di temengnya. Kita membongkarnya, tapi ini harus berhati-hati, jangan sampai kebiasaan di bagian penutupnya. Bisa dilihat, ini biasanya patah. Ini kawan-kawan bisa lihat. Jadi yang bisa kita bongkar di sini bautnya ada 1, 2, 3 dan 4 ini tidak bisa kita buka melalui baut bawahnya. Bisa lihat bagian depannya cuma mempunyai 1, 2 lubang bautnya. Namun di bagian belakang ada 3 baut, namun kita harus bersusah payah membongkarnya melalui bongkar habis. Ya, bisa dilihat. Inilah yang membuat servis mixer standing pada umumnya lebih mahal, dan saat pergantian temengnya, karetnya, ini karet menuju gearboxnya, ini umumnya sudah pecah, sudah hancur. Bisa lihat, ini bagian kecilnya saja yang tinggal, namun untuk kodenya kita tidak mempunyai lagi. Dan nanti kita coba cari referensi untuk karet temengnya ini, nomor berapa, nanti akan kita terakan supaya kawan-kawan lebih mudah dalam pengerjaan. Nomornya adalah 297 untuk yang versi 2. Ini adalah mixer standing turbo dengan spesifikasi versi 2. Versi 1 dia menggunakan yang ini dari bahan besi ataupun sejenisnya, bahan logam. Namun yang versi 2 dia menggunakan, sekali lagi ini adalah kodenya 297 untuk timing, untuk versi 2. Untuk versi 1 ukurannya lebih panjang, kalau tidak salah saya sekitar 44 cm ukurannya. Yang ini ukurannya lebih pendek. Jadi yang kita review, yang kita buat tutorial kali ini adalah untuk mixer standing turbo versi 2. Perbedaannya ukuran karet temengnya lebih panjang untuk versi 1, dan ini terbuat dari bahan logam. Dan untuk versi 2 dia menggunakan karet timing belt ini lebih pendek dan menggunakan gear ini lebih kurang kuat karena terbuat dari plastik. Oke, kita lanjut setelah
pemesanan nanti kita cari dulu bahannya, karena daerah kita tidak ada yang menjual karet yang untuk ukuran yang ini, jadi kita pesan di online dulu. Oke, sekian lama menunggu barangnya, ini akhirnya datang juga. Namun di sini kita pesan ada 10 fan belt, namun yang datang cuma 1. Itulah resiko kita membeli di online. Namun ini sudah kita coba laporkan ke pelapaknya, mungkin akan segera diproses. Mudah-mudahan bisa sampai ke tempat kita dengan jumlah yang kita beli. Oke, di sini kita akan memasang kembali fan beltnya atau timing belt. Di sini perlu diperhatikan, kita harus membuka bagian atasnya dengan menggunakan kunci 8. Kita ini tidak bisa kita buka, kita harus melepas bagian bawahnya dulu. Oke, kita lepas kipasnya, lalu kita pegang dengan menggunakan tang bagian bawahnya, bisa dilihat. Oke, kita pegang bagian bawahnya, lalu kita putar berlawanan dengan searah jarum jam untuk membukanya. Ini cara membukanya searah jarum jam. Oke, sudah. Jangan lupa ini tidak boleh hilang. Ini adalah penahan untuk gearnya. Ini gear masih bagus, cuma agak sedikit termakan bagian atasnya, namun masih bisa kita pakai, jadi tidak kita ganti dulu karena masih bagus. Oke, setelah itu kita harus memasang fan beltnya. Oke, seperti ini. Lepas. Oh, sebentar. Oke, kita masukkan pembatasnya lagi. Harus masuk di lubang ini, pembatasnya sudah pas di lubangnya, lihat. Namun di sini kita harus mengetes pemasangan fan beltnya dulu, ya. Bisa dilihat fan beltnya agak sedikit lebih besar daripada ukuran bawaannya, dan fan belt jenis ini biasanya lebih kuat dari bawaannya yang bening. Yang biasa fan belt ini, karet ini warna bening, dia lebih bagus. Yang berwarna hitam seperti ini lebih kuat. Namun di sini kita harus menambah 1 ring seperti ini, sudah saya siapkan. Jadi kita harus menambah 1 ring bautnya supaya tidak termakan nanti. Sekarang kita pasang fan beltnya. Kita kaitkan terlebih dahulu di gear bagian yang lebih besar, lalu kita putar pelan-pelan di gear yang pemutaran motornya yang lebih kecil, lalu kita tekan ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah, ya. Oke, ini nampak posisinya agak lebih besar daripada bawaannya. Fan beltnya dengan ukuran berapa ini? Ini ATD 297 dengan merek 3M. Oke, jadi di sini mungkin ada lebih sekitar 0,5 mili. Jadi kita harus menyiasatinya dengan menggunakan sebuah ring. Saya sudah siapkan. Oke, di sini kita memasang ring bawaannya kembali, lalu menutupnya dengan ring pengunci dan sebuah mor pengikat. Kita ikat dengan arah berlawanan jarum jam, lalu kita pegang dengan boleh dengan tang kombinasi, lalu kita kencangkan ke arah berlawanan jarum jam. Oke, posisinya sudah aman.
kalau kita tidak memasang ringnya, biasanya nanti akan agak terasa kasar dan lebih susah saat berputar dan bersuara lebih besar, kasar. Sekarang kita pasang kembali posisi penutupnya. Oke, di sini ada bautnya, bagian depan ada 2, di sini nanti ada 3, 1, 2, 3, diperhatikan. Nah, di sini ada 3 baut pengikatnya, bagian tutup atas. Oke, sekarang kita pasang bautnya. Oke, sekarang kita pasang pegasnya ini ataupun per. Kita harus mengkondisikannya tepat, jangan sampai bukan pada posisinya. Oke, lalu kita masukkan, ya, sudah masuk. Sekarang kita beri penguncinya. Oke, ini penguncinya, kita masukkan dulu. Oke, kita pasang penguncinya. Oke, sudah terkunci. Oke, ini rupanya terbalik posisinya, ada pembatas, bisa dilihat. Jadi nanti posisinya akan seperti ini. Jadi kita putar dulu, kita tarik dulu penguncinya, posisinya sudah pas, jadi tidak terbalik lagi. Kita pasang dulu. Sekarang setelah kita pasang bagian penguncinya, kita pasang dimmernya, rangkaian dimmer untuk laju kecepatannya. Oke, saya pasang bautnya dulu. Oke, sudah kita pasang. Lalu kita pasang pemutarnya. Kita pasang penutup. Adik mana akan ada? Oke, coba lihat dulu. Sekarang kita pasang tombol otomatisnya seperti ini. Jadi misalnya ini posisi terbuka, dia akan otomatis mati, dan saat terkunci posisinya dia akan on. Jadi kita pasang dulu ini posisi saklar otomatisnya. Oke, posisi saklar otomatisnya sudah kita pasang, tinggal kita pasang penutup bagian bawahnya dan selesai.
Alhamdulillah selesai kita pasang semua kembali. Sekarang saatnya kita tes mixer turbo ini. Ini di speed 1. Oke, sudah normal kembali. Sekian tutorial cara bongkar dan memasang kembali fan belnya dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.